Adam, Dorianus Nalu, baik Pak. Angelina Meo, Angelina Vale, Ibi Tuncio. Ini hari materinya adalah sikap yang sesuai dengan hukum atau perilaku yang sesuai dengan jadi mudah. Nanti ada diskusi kita. Ada diskusi 15 menit. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan HDIPK dan lain-lain. Kemudian masuk di penjelasan sebentar sekitar 5 menit. Setelah penjelasan, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Yang penting buka buku di bab 3 materi yang keempat ya. Submateri sikap yang sesuai dengan hukum. Buka buku yang Pikir harus ada keseimbangan antara menjadi seorang murid sekolah yang baik sekaligus menikmati masa sekolah. Aku pikir harus ada keseimbangan ya, antara menjadi seorang murid sekolah yang baik sekaligus menikmati masa sekolah. Dan ini penting sekali tentang sikap ya, bahwa Maria dan Nino bahasa di depan nanti dijelaskan oleh Angelina Meo. Hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu bisa mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain saat mimpi tersebut akhirnya terwujud. Maupun belum terwujud. Maknanya apa? Maknanya adalah maksudnya atau maknanya bahwa dalam hidup ini bukan berarti kita berlomba untuk mencapai sesuatu tujuan, tapi dilihat dari mana kita berlomba untuk saling berbagi dengan sesama. berbagi saling berbagi. Terima kasih Pak Guru sudah hadir. Ini ada satu, lalu ada IPK sikap dan IPK keterampilan nanti semua ada untuk diskusi. Kemudian IPK pengetahuan yang ketiga itu 3.32. Peserta didik dapat mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Pikir dulu Pak. Ya Pak. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Ada bus kecelakaan. Di mana? Semua akan muncul di? Kita ada lain, salah. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh. Bus kecelakaan, mobil, pesawat jatuh, pesawat. Seperti namanya kemarin, wings, layang, jatuh layang. Dan kapal tenggelam. Semuanya akan muncul di mana? Hah? Tahu tidak ya? TV lah. Di materi. Saya maksudnya ini materi yang gampang, tidak perlu dicatat. Sikap yang sesuai dengan hukum. Itu diingat. Sikap yang sesuai dengan hukum, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa sikap yang sesuai dengan hukum berarti patuh terhadap hukum ya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran untuk satu, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Berarti materi hari ini yaitu sikap yang sesuai dengan hukum. Kalau materi yang sebelumnya itu adalah tentang hukum. Jadi ini ada kaitannya. Jadi silakan yang bisa mengaitkan materi hari ini dengan materi tentang hukum sebelumnya. Silakan. Jadi hubungan materi minggu lalu dan materi kali ini yaitu jika kita ingin hukum itu berjalan dengan baik, kita harus menyikapinya dengan baik juga. Contohnya saat di berkendara, hukum mewajibkan kita untuk memakai helm. Jadi kita harus wajib juga untuk memakai helm.
Sekian dan terima kasih. Oke, mantap sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Kita beri tangan dulu. Kita sendiri harus mematuhi hukum. Jika hukum itu juga bisa melindungi kita. Kalau hukumnya adalah kita harus memakai dia, pasti hukumnya. Sehingga kalau celaka tidak mati. Begitu selamatnya. Kemudian kepatuhan terhadap hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran untuk harus sadar hukum, yaitu satu, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan penegakan kepastian hukum. Hukum itu harus pasti, aturannya jelas, sanksinya jelas, ya. Yang salah dan yang benar, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kalau sekarang kan karena adanya uang, kekuasaan, ya, karena orang tua itu adalah orang kaya, orang tua adalah jaksa, jadi yang salah itu menjadi benar menjadi salah. Jadi itu sambung paling kenal tadi. Ini belum ada penjatuhan hukuman. Ada satu lagi. Ini apa? Apa yang perlu lakukan? Aku langsung baca saja. Jika ada 1 kilo batu, dan ada 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, apa yang lebih sakit? Kaki. Sama. Jika ada 1 kilo batu atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dan pidana tambahan. Misalnya hukumannya 5 tahun penjara ditambah dengan bayar denda 100 juta. Kalau pidana pokok adalah penjara itu, dan pidana tambahan itu adalah denda. Biasanya begitu, ya. Diskusi. Yang penting ada internet. Silakan cari berita yang berkaitan dengan kasus hukum. Kaji topik berita itu dijelaskan, ya. Dia melanggar pasal mana, hukum yang tepat untuk mereka itu apa, sikap kita adalah apa, ya. Jadi paling jelasnya itu, paling jelas rentetan dalam proses hukumnya itu, ya. Jadi kita nanti duduk dalam kelompok dan diskusi. Nanti Pak Guru bagikan dia punya LKPD selama banyak masalahnya. Nanti sebelumnya yang diskusi sebelumnya itu ada penyuapan, ya. Kemudian ada korupsi, banyak hasil, ya. Kemudian banyak yang sudah tidak mematuhi peraturan hukum, ya. Lalu bagaimana banyak kita termasuk siswa, ya, yang sikapnya itu tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum, ya. Makanya untuk kita menggali lebih dalam, tadi Pak Guru berikan dia punya LKPD ini Partia kelompok ini diskusi Pak Guru akan bimbing langsung pada tahun. Silakan ditambah. Dan bisa terjadi memang bisa itu pengawasan minim. Sebentar, itu terjadi karena pada dasarnya sama. Apa betul dari bisa ditemukan? Kenapa orang korupsi? Ketiga, dengan banjir. Lebih cepat. Karena kemarin presentasi terakhir itu kelompok 1. Arahnya itu. Kenapa kasus ini terjadi? Pasti ini terjadi karena atau yang umum. Kenapa perusahaan terjadi? Yang umum bisa berdasarkan ini kan bisa berdasarkan berita. Jadi kita mengembangkan kasus internet. Kenapa kasus terjadi? Tidak selamanya peraturan juga.
Misalnya benar, tolak bebas. Sikap Anda untuk mencegah tindakan tersebut adalah harus menjaga peraturan keluarga. Habiskan waktu bersama keluarga di rumah. Hati-hati menggunakan medsos. Sedang diperkosa 3 pemuda di NTT. Mengapa kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena adanya perkembangan psikososial, pendidikan dan budaya setempat dalam memandang seks. Dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Dua. berikan contoh sikap percaya diri Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema korupsi mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Mas Cika untuk membacakan kasus mantan Ketua DPR RI Setia Novanto melakukan korupsi sebesar 2,3 triliun dana EPT. Ulang-ulang kasusnya apa? Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto melakukan korupsi sebesar 2,3 triliun dana EKTP. Mengapa kasus terjadi? Penyebab utamanya ialah faktor ekonomi, misalnya tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Baik, terima kasih untuk 5 yang sudah presentasikan hasil kerjanya. Bersama kami, saya akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 5. Apakah ada masalah lain yang terjadi kepada tersangka? Karena seperti yang kita tahu, ketua DPR itu gajinya besar, tapi kalian mengatakan bahwa ada masalah ekonomi. Mungkin ketua DPR tersebut ada tingkat dengan utang atau semacamnya. Bagi mereka dibuatlah gaya yang kecil karena mungkin saja gaya hidup mereka berbeda dengan gaya hidup kita, yaitu gaya hidup mereka yang mewah. Yang kedua, sesuai pribadinya yang masyarakat sehingga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Belum selesai, mungkin ada pertanyaan terkait materi, terkait diskusi juga dari korupsi dan sebagainya itu. Karena postes itu ada 6 pertanyaan menyangkut dengan hal tersebut. Jadi yang mau bertanya, silakan. Silakan kita. Baik, saya akan memberikan pertanyaan tentang materi yang tadi. Ketika kita sebagai murid dan masyarakat harus mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat. Pertanyaannya, apa saja perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum di sekolah dan masyarakat? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaan yang bagus. Sikap yang sesuai atau sikap kita dalam menaati hukum dapat ditunjukkan di keluarga, masyarakat maupun di sekolah. Hei, kamu udah tikus. Pacaran di rumah, jangan di sekolah. saya akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep Harus menaati hukum serta bersikap dan berperilaku patuh sesuai dengan hukum. Karena penting, pada dasarnya jika kita patuh terhadap hukum, maka hukum akan melindungi kita. Oke. Kalau itu kesimpulan. Satu hal yang penting sekali lagi, jika kita patuh terhadap hukum, maka hukum melindungi kita. Terakhir, silakan. Refleksi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena didukung oleh media yang dapat memudahkan dalam kegiatan belajar. Materi hari ini sangat bermanfaat di mana kita belajar tentang perilaku yang sesuai dengan hukum.
sehingga kita diharapkan mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Asrina. Mantap. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Marilah kita menyatakan kita berdoa bagi Katolik kita berdoa dan membawa kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat.